Film ini dibuka dengan heningnya ruang angkasa yang kelam. Di tengah kekosongan itu, sebuah kapal luar angkasa raksasa bernama Elysium melayang perlahan. Tidak ada tanda kehidupan hingga tiba-tiba satu kapsul tidur terbuka dan menghembuskan uap angin. Seorang pria bernama Bauer terbangun dengan terengah-engah. Ia tidak berpakaian, berkeringat, dan terlihat panik. Ia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Ia berusaha memahami lingkungan sekitar, namun segalanya asing. Ia menemukan dua kapsul lain, satu kosong dan satu tertutup dengan nama LT Python. Ia melihat namanya sendiri terakhir di kapsulnya, CPL Bauer. Namun nama itu pun tak terasa akrab. Dalam loker pribadinya, ia menemukan foto seorang wanita yang tampak familiar. Tapi ia tidak tahu siapa dia. Semakin dalam ia menjelajah, Bauer menyadari bahwa kapal itu dalam keadaan darurat. Listrik padam, pintu terkunci, dan tidak ada satu orang pun di sekelilingnya. Tak lama kemudian, suara keras terdengar dari kapsul Python. Kapsul itu terbuka sendirinya dan Python terjatuh ke lantai. Sama bingungnya seperti Bauer. Mereka saling curiga namun sepakat untuk bekerja sama. Keduanya mengalami amnesia akibat tidur panjang dalam hypersleep. Mereka mencoba mengakses sistem kapal namun semua panel mati. Bauer yang memiliki pengetahuan teknis menyadari satu kemungkinan. Reaktor utama bermasalah. Tanpa reaktor, mereka tidak bisa mengakses jembatan kendali, membangunkan kru, atau bahkan menyelamatkan kapal. Tapi satu-satunya akses ke dalam hanya lewat lorong ventilasi sempit. Python tidak bisa masuk. Ia menderita klaustrofobia. Maka Bauer memutuskan menyusuri lorong sendirian. Dengan radio terhubung ke Python, ia mulai merangkak masuk dalam gelapnya perut kapal. Setiap langkah makin sesak dan kepanikan mulai menyerang. Tapi suara Python di radio menenangkannya, membimbingnya untuk terus maju. Saat menyusuri ventilasi kapal, Bauer mulai menyadari lorongnya menurun curam. Ia terpeleset dan jatuh ke bawah, menabrak dinding logam hingga tubuhnya terjepit di ruang sempit. Komunikasi dengan Python terputus. Ia berusaha tetap tenang, tapi ruangannya terlalu kecil dan posisinya membuat sulit bernapas. Setelah beberapa saat mencoba bergerak, ia berhasil menjebol panel logam di ujung ventilasi. Setelah berhasil keluar dari ventilasi, Bauer jatuh ke sebuah ruang penyimpanan sepatu atau bootlocker. Ia memberitahu Python lewat radio bahwa ia selamat, lalu mulai menjelajah lebih jauh. Dengan bantuan glockstick, ia membuka pintu hidrolik dan masuk ke koridor utama kapal yang gelap dan sepi. Bauer terus menyusuri lorong hingga ia mendengar suara seseorang sedang mencoba membuka pintu. Menyadari keberadaan Bauer, orang tersebut kabur dan Bauer mengejarnya. Dan di tengah lorong, Bauer dikagetkan oleh sesosok tubuh tak bernyawa, tergantung dengan tubuh tak lengkap. Saat tengah lengah, orang sebelumnya yang dikejar Bauer menyerangnya dan ia adalah seorang wanita bernama Nadia. Ia meminta Bauer melepaskan sepatu dan menggeledah tubuh Bauer. Namun tiba-tiba tanpa penjelasan Nadia pergi. Bauer bingung dan saat itulah ia mendengar suara geraman. Sesaat kemudian muncul cahaya biru aneh dan samar-samar terlihat makhluk mengerikan membawa tombak. Refleks, Bauer langsung lari menjauh dan bersembunyi. Monster itu berjalan perlahan sambil menusukkan tombaknya ke segelas sudut. Bauer yang ketakutan bersembunyi tanpa bersuara. Salah satu monster tersebut hampir saja menemukan Bauer. Untungnya ada target lainnya yang menjadi sasaran hingga ia mengabaikan Bauer. Merasa aman, Bauer lalu menjawab panggilan dari Python yang sebelumnya masuk dan menjelaskan apa yang ia saksikan. Yaitu sesuatu yang tidak masuk akal yang jelas bukan manusia. Mereka berburu menggunakan tombak yang ujungnya bercahaya bergerak seperti hewan liar. Python nampak kebingungan mendengar hal tersebut. Sementara itu Bauer terus menjelaskan situasinya. Dan sekilas muncul gambaran masa lalu sebelum mereka berangkat ke Elysia. Ternyata mereka dikirim berpasangan namun tak tahu di mana pasangan mereka berada. Dan Python menyuruh Bauer untuk bergegas.
Bauer terus bergerak menuju loker keamanan, dan ia harus mencari jalan menuju reaktor dengan panduan Python. Namun secara tiba-tiba Bauer membahas mengenai gejala pendorong, membuat Python nampak kaget. Python lalu menjelaskan ada yang namanya misi Aiden, yaitu perjalanan luar angkasa, di mana menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikologis yang disebut dengan sindrom ODS atau pendorong, kondisi di mana seseorang menjadi gila dan gangguan tidur. Sementara itu, Bauer terus bergerak dan ia merasa dejavu dan menemukan seseorang di hadapannya. Bauer membantu orang tersebut yang merupakan seorang pria bernama Shepard dari tim 6 yang juga nampak kebingungan. Di saat mereka tengah berdebat, terdengar suara geraman dari monster yang sebelumnya. Awalnya, Bauer hendak melawan, namun memutuskan untuk mundur dan bersembunyi bersama Shepard. Sayangnya, Shepard tertangkap. Bauer yang melihat itu mencoba menyerang, tapi itu sia-sia, hingga membuat keberadaannya diketahui dan ia menjadi target selanjutnya. Saat berlari dari pengejaran, kaki Bauer tersangkut kabel dan jatuh ke bawah lorong. Para monster menyadari itu dan menarik Bauer. Beruntung, sebelum makhluk itu sempat menangkap Bauer, seseorang pria muncul dan memotong kabel tersebut dari kaki Bauer. Pria ini bernama Man yang tak mampu berbahasa Inggris. Meski begitu, ia merupakan salah satu penyintas lainnya yang mampu bertahan dan berada di divisi pertanian. Sementara itu, Python yang terkunci di ruang kendali mencoba mencari jalan keluar dan terdengar suara dari atas dek, membuat Python waspada. Bauer yang sebelumnya bersama Man bergerak sendiri menyusuri ruangan karena tak mau melibatkan Man, hingga tiba di depan sebuah pintu. Dari balik pintu, Nadia muncul dan kembali menyerang Bauer, hingga mereka berdua terjatuh. Di saat yang sama, Man juga datang dan langsung menyerang Nadia. Bauer melihat kekacauan ini menghentikan perkelahian Man dan Nadia dan mengajak mereka untuk bekerja sama. Mereka bertiga bergegas menuju ruang reaktor dan Nadia yang sebelumnya diam akhirnya buka suara. Sayangnya Nadia menolak menuju ruang reaktor karena di sana tempat yang berbahaya, namun Bauer berhasil meyakinkannya. Akhirnya mereka sampai di depan pintu reaktor. Di saat yang sama, para monster muncul. Beruntung mereka berhasil selamat dan masuk ke ruang ternak hewan. Nadia menjelaskan kalau ia awalnya terdiri dari 5 orang, dan ruangan ini disebut Bahtera Nabi Nuh karena berisi kehidupan. Nadia juga kehilangan ingatannya sama seperti Bauer, lalu menawarkan Bauer makanan. Python yang masih sendirian di ruang kendali mulai bersiaga dan menghadapi seseorang dari balik kabel. Ia adalah seorang pria bagian dari awak kapal bernama Galo, dan Python mendesaknya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Bauer, Nadia, dan Man tiba di ruangan yang penuh dengan kapsul, tempat perburuan utama para monster. Saat mau melanjutkan pergerakan, Bauer dan Nadia terperosok ke bawah lantai, yang tergenang dan dipenuhi tulang belulang manusia. Tepat di atas mereka, para monster muncul. Merasa sudah cukup aman, Bauer naik ke permukaan. Namun sayangnya dugaan itu salah, monster itu masih belum pergi. Beruntung mereka bertiga berkumpul dan bekerja sama melumpuhkan monster tersebut. Mereka segera kabur begitu ada kesempatan. Python yang masih berada di ruang kendali mencoba menghubungi Bauer, namun tak berhasil. Python mencoba menggali informasi dari orang asing yang ia selamatkan sebelumnya. Sementara itu, Bauer, Nadia, dan Man yang berhasil bebas dari kejaran para monster lalu memasuki sebuah ruangan berupa tabung besar. Saat memeriksa sekitar, muncul pria asing lainnya. Pria ini bernama Leland yang merupakan bagian dari awak kapal. Ia segera menyalakan lampu dan menawarkan makanan. Atas apa yang mereka alami sebelumnya, Nadia dan Bauer menduga kalau para monster yang menyerang mereka kemungkinan adalah manusia biasa yang bermutasi.
So you're saying that they're passengers who have mutated? Python yang kini bersama Gelo masih berada di ruang kendali dan saling curiga satu sama lain. Galo yang terus mengoceh tentang betapa mengerikannya gejala Pondorum membuat Python terus waspada. Lalu, di posisi Bower dan kawan-kawan, Leland mulai menjelaskan proyek Eden dan kapal Elysium. Di tempat berbeda, Galo juga menjelaskan hal serupa, yaitu mengenai kehancuran planet termasuk bumi, Indian terakhir, dan seorang yang berusaha menjadi penguasa dengan memusnahkan yang lainnya. Tiba-tiba, Bower, Nadia, dan Men jatuh pingsan, dan saat sadarkan diri, mereka sudah dalam kondisi terikat. Ternyata, Leland telah memasukkan racun ke dalam makanan yang ia berikan sebelumnya, dan berniat menjadikan mereka sebagai persembahan. Hal ini dilakukan Leland agar dirinya selamat tanpa tahu kalau Bower memiliki rencana penyelamatan. Beruntung Bower berhasil meyakinkan Leland dan mereka dibebaskan. Bower segera menghubungi Python melalui radio dan memintanya memandu arah jalan menuju reaktor tanpa tahu keberadaan Galo. Tanpa menunda lagi, mereka segera bergerak dan mengalami sedikit hambatan. Bower entah kenapa jadi ragu dengan keputusannya, dan dia tak tinggal diam dan berusaha meyakinkan Bower. Sesaat kemudian Bower seakan memahami sesuatu. Setelahnya, mereka segera melanjutkan perjalanan menuju bagian bawah kapal. Sementara itu, Galo terus berdebat dengan Python. Bower lalu mulai melewati sebuah jalan di mana di bawahnya dipenuhi para monster yang tertidur. Bower hampir saja tak selamat. Beruntung Nadia segera menolongnya dan ia dibantu Man. Nadia berhasil sampai ke seberang, sementara Python masih berdebat dengan Galo, di mana Galo tak setuju dengan keputusan Python. Bower kini berada di dasar kapal, tepat di mana kumpulan para monster. Agar tidak terdeteksi, ia mencoba berkamuflasi dan segera bergerak melewati tumpukan monster. Sayangnya, Leland membuat kesalahan hingga membangunkan para monster yang tertidur. Man berhasil memancing sebagian monster untuk memberi waktu kepada Bower. Bower akhirnya berhasil menyalakan reaktor dan segera pergi. Sementara itu, Python mempersiapkan sesuatu yang nampak mencurigakan. Dan juga ia telah mengurung Galo ke dalam kapsul. Bower, Nadia, Man, dan Leland terpisah satu sama lain, di mana Man yang ada di lorong lain berhadapan dengan monster, dan Leland berhasil kabur dan segera menutup akses tanpa memperdulikan yang lainnya. Bower dan Nadia terkunci, sedangkan Man tak berhasil selamat. Python mulai bertengkar dengan Galo. Ternyata Galo adalah Python itu sendiri. Ini adalah gejala Pondorum dan terhenti saat Python menyuntikkan obat khusus. Tak lama setelahnya Leland muncul, namun Python menyerangnya. Bower dan Nadia akhirnya berhasil selamat dan tiba di ruang kendali, di mana Bower sepertinya sudah memahami situasinya, dan di ruang itu Python tak terlihat. Tepat saat mengetahui kebenarannya, Bower menemukan Python yang identitas aslinya adalah Galo. Galo mulai mempengaruhi Bower yang mulai tak terkendali dan mengalami gejala Pondorum. Melihat hal itu, Nadia tak tinggal diam dan menyerang Python. Namun, di tengah perkelahian Galo dan Nadia, Bower yang mengalami Pondorum menembak ke arah mesin, di mana di penglihatannya itu adalah monster. Akibatnya, kaca kapal Elysium pecah dan air masuk. Bower dan Nadia segera pergi, meninggalkan Python yang tak selamat dan masuk ke dalam kapsul, yang terus melaju di dalam laut hingga akhirnya muncul ke permukaan. Tak berapa lama, kapsul lain muncul ke permukaan sebagai tanda evakuasi darurat, dan misi mereka berhasil mendarat di dunia baru, yaitu Tanis di tahun pertama dengan populasi 1213 orang.